Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 di SMK Tunas Harapan Pati. Kali ini Pak Lis akan membahas atau melanjutkan pembahasan SKL yaitu SKL 48 sampai dengan SKL 51. Ini merupakan SKL terakhir sebelum nanti kita memasuki uji coba untuk ujian sekolah ya. Oke, kita langsung ke SKL nomor 48. Soalnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel nilai dan frekuensi. Frekuensi itu artinya berarti yang mendapatkan nilai 5, misalnya di sini ada 2 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 8 orang dan seterusnya gitu ya. Terus yang ditanyakan adalah simpangan kuartil ya. Apa itu simpangan kuartil? Jadi kalau kalian buka kembali catatan yang sudah kalian miliki di kelas 11 dulu, ada yang namanya simpangan kuartil. Itu disebutkan dengan H-D ya. Rumusnya adalah setengah dari H3 dikurangi dengan H1. Nah, untuk mendapatkan H-D artinya kita harus mencari dulu yang namanya H3 dan H1. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama di sini kita cari FK-nya dulu, frekuensi kumulatif. Nah, di sini Pak Lis buat tabelnya kembali. Supaya kita bisa membuat FK-nya. Di sini frekuensi, terus di sini yang bawah ini FK-nya ya. Di sini untuk nilai 5, kemudian 6, 7, 8, 9 dan terakhir nilai 10 ya. Ya. Ada frekuensinya 2, kemudian 8, kemudian 5, 6, 4, terus di sini 5 ya. FK, frekuensi kumulatif itu caranya adalah pada kelas pertama di sini yang mendapatkan nilai 5, ini ada 2 orang, nah, berarti FK-nya tetap 2. Terus untuk yang kolom selanjutnya ini ditambahkan. Jadi 2 ditambah dengan 8, 10, tambahkan lagi dengan 5, berarti 10 tambah 5, 15. 15 tambahkan 6, berarti 21. 21 tambahkan 4, 25. Kemudian 25 tambahkan 5, berarti 30. Artinya berarti semua data atau siswa yang mengikuti ulangan ini sebanyak 30 orang gitu ya. Kemudian kalau kita buat ini seperti ini ya. Jadi untuk menentukan H1, H2 dan H3 ini kita bisa membuat seperti ini. Jadi H1 sampai H3 karena di sini ada 30 orang, berarti H2 itu letaknya di data ke 15 dan ke 16 karena datanya kan genap ya, berarti data ke 15 ditambah data ke 16 kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, data ke 15 itu yang mana? Lihat FK, data ke 15 di sini kebetulan pas ya. Data ke 15 itu berarti 7. Ditambah data ke 16 berarti kan setelah data ke 15 berarti di sini ngikutnya. Ini data ke 16 yaitu 8. Dibagi 2 jadinya 15, dibagi 2 jadinya 7,5. Ini H2 atau median ya. Tapi di sini kita tidak membutuhkan H2. Kita hanya membutuhkan nilai H1 dan nilai H3. Bagaimana untuk mencari H1? Nah, pertama di sini H1. Di sini tadi untuk H2-nya kan datanya data ke 15 dan 16 ya. Maka data 15 itu di sini diikutkan kembali dalam perhitungan dari 1 sampai 15. Nah, ini berarti kan ganjil. Maka tengah-tengahnya itu ada di mana? Nah, itu adalah H1. Berarti tengah-tengahnya itu ada di data ke-8 ya. 1 sampai 15 itu tengah-tengahnya jelas di data ke-8. Nah, data ke-8 itu berarti mana? Nah, berarti ngikutnya kan di sini. Maka data ke-8-nya adalah 6. Nah, nanti yang kita pakai itu yang ini. H1 ya, berarti H1-nya adalah 6. Terus untuk yang H3 di sini ini juga sama, tengah-tengahnya dari data ke-16 gitu kan. Sampai dengan data ke 30 ya yang terakhir ya. Berarti itu tengah-tengahnya di mana? Nah, jelas di sini itu tengah-tengahnya adalah di data ke-23 lah. Data ke-23 berarti ngikutnya kan di sini, di angka 25 ini. Berarti nilainya 9. Nah, ini itu namanya adalah H3. H3-nya itu berarti 9. Nah, baru kita dapat menggunakan rumus H-D tadi nih ya, H-D. Setengah dari H3, H3-nya tadi 9 dikurangi H1, H1-nya tadi di sini 6. Nah,
berarti setengah kali 3 kali. Berarti 1,5 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk SKL ke-49 ini soal tentang integral ya. Luas daerah yang dibatasi kurva lah, ini kurvanya, terus batasnya itu X0 dan X2. Maka di sini kita langsung menggunakan rumus integral, yaitu luas sama dengan fungsinya X kuadrat min 4X ditambah 5, yang ini ya tadi. Ini batasnya 0 sampai 2, berarti 0 itu bawah, 2 itu atas. Oke, setelah itu kita integralkan, bentuk integral X kuadrat ya, masih ingat, 1/3 X pangkat 3, 4/2 X pangkat 2 ditambah 5X. Batasnya dari 0 sampai 2. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada, ini. Berarti ini sederhanakan dulu. 1/3 X pangkat 3 dikurangi 4/2 itu berarti 2 ya. 2X kuadrat tambah 5X. Batasnya dari 0 sampai 2. Nah, setelah itu kita masukkan setiap X itu kita ganti yang atas dulu 2. Jadi 1/3 kali 2 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 2, ditambah 5 kali 2, terus dikurangi. Nah, sekarang setiap X itu kita ganti dengan 0. Nah, berarti 1/3 kali 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 5 kali 0. Nah, itu berarti kan jelas 0, jadi tidak perlu dihitung, tidak masalah. Karena batasnya yang belakang 0. Oke, kita langsung fokus ke yang bagian depan aja ya. Berarti di sini 1/3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Ditambah dengan 5 kali 2 itu berarti 10. 8/3 dikurangi 8 ditambah 10. Nah, ini berarti kita buat menjadi pecahan, kita samakan penyebutnya maksudnya ya. Berarti ini 8 dikurangi, ini berarti 8 kali 3 ini ya, jadinya 24. Ini 3 kali 10 berarti plus 30, jadinya 8 kurangi 24 itu berarti min 16 ya. Min 16 ditambah 30 berarti 14/3 lah. 14/3 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran berarti jadinya 4, masih sisa 2 ya, berarti 4 2/3 satuan luas. Oke, berarti ini jawabannya untuk soal di SKL 49, yaitu 4 2/3. Oke, paham ya? Lanjut ke SKL nomor 50, koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan ini. Nah, itu caranya bagaimana? Ingat, untuk persamaan lingkaran X kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X kurangi 10Y kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti ini adalah nilai A. Nah, A-nya 6. Ini adalah B. B-nya min 10, hati-hati tanda negatif. Sedangkan C itu yang ini, berarti negatif 2. Nah, untuk menentukan pusat, rumus dari pusat itu adalah A per min 2 B per min 2 lah. A itu yang mana, B yang mana? Lah, ini itu disebut sebagai A, ini disebut sebagai B tadi ya di sini ya. Berarti tinggal kita masukkan saja yang ini C tadi. Berarti A-nya 6. 6 dibagi min 2. B min 10. Berarti min 10 dibagi min 2. 6 bagi min 2 itu min 3. Min 10 bagi min 2 itu 5 positif. Oke, maka ini pusatnya min 3,5. Kemudian untuk mencari jari-jarinya R, rumusnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan C gitu ya. A itu yang mana? Ini bedakan. Kalau ini tadi 6 itu kan A besar, 10 min 10 itu B besar. Sedangkan kalau A kecil B kecil itu yang ini. Ini namanya A kecil, ini B kecil. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini A kuadrat ya, berarti min 3 kuadrat ditambah dengan B 5 ya, 5 kuadrat dikurangi C, C-nya adalah min 2. Nah, maka hasilnya min 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat 25, min 2 jadi plus 2. Oke, jadinya akar 36. Nah, akar 36 itu adalah 6 ya.
Berarti di sini jelas bahwa pusatnya adalah min 3,5, sedangkan jari-jarinya adalah 6. Nah, ini jawabannya. Oke, berarti yang B ya. Oke, gitu, itu nomor 50. Nah, terakhir untuk SKL ke 51. Turunan pertama dari X kuadrat plus 3 dibagi X min 2. Oke. Ini itu adalah turunan berbentuk U per V. Nah, rumusnya F aksen X, semoga kalian masih ingat, ini adalah U aksen kali V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Nah, ini adalah rumus turunan yang berbentuk U per V. Nah, kemudian untuk soal ini, berarti yang atas ini namanya U, sedangkan yang bawah ini namanya adalah V ya. Pak Alis tulis di sini U, U-nya itu berarti X kuadrat tambah 3, V-nya adalah X min 2. Kemudian kalian menentukan masing-masing turunannya. Berarti U aksen, turunan dari U. Nah, turunan dari X kuadrat plus 3 itu apa? Ya jelas 2X. 3 itu kan 0, jadi nggak perlu diturunkan. Terus turunan dari X min 2, X itu turunannya kan 1. 2 turunannya 0, berarti ya V aksennya 1. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus ini. Ya, langsung Pak Alis masukkan di sini sama dengan U aksen kali V. Berarti ini U aksennya 2X. Berarti 2X kali V, V-nya itu yang ini, X min 2 dikurangi V aksen, V aksennya ini 1 kali U, U-nya tadi yang ini, X kuadrat tambah 3 per V kuadrat. Nah, V-nya itu yang ini tadi, X min 2 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja, ini dikalikan 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali min 2 berarti min 4X, 1 kali min 1 kali X kuadrat berarti min X kuadrat, min 1 kali 3 itu berarti min 3 per X min 2 kuadrat, itu artinya adalah X min 2 dikalikan dengan X min 2, gitu kan. Maka kalau kita sederhanakan yang atas, jadinya yang ada kuadratnya kan ini sama ini ya. Ini berarti kita hitung 2X kuadrat kurangi X kuadrat, itu berarti 1X kuadrat, atau ditulis X kuadrat saja. Terus min 4X, terus min 3. Nah, nah yang bawah ini kita kalikan pelangi biasa seperti ini, gitu kan. X kali X berarti X kuadrat, X kali min 2, min 2X, terus min 2X lagi, jadi jadinya min 4X, terus min 2 kali min 2 itu berarti plus 4. Nah, ini berarti sudah ketemu, jawabannya adalah ini. Berarti yang apa ini? Yang E. Oke, berarti jawabannya adalah E. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Alis jelaskan untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau bisa di kolom komentar gitu ya. Pak Alis akhiri untuk pertemuan hari ini.